Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channelnya Elpian teman-teman ya. Oke, kita sharing lagi mengenai perumahan subsidi. Nah, kalau sebelumnya kita bahas bagaimana cara memilih rumah subsidi yang baik. Kali ini kita bahas perumahan subsidi yang seperti apa yang perlu teman-teman hati-hati atau perlu teman-teman hindari ya. Yang pertama itu perumahan subsidi yang terlalu murah mungkin. Nah, yang terlalu murah juga mungkin perlu dipertanyakan teman-teman. Kenapa kok bisa murah banget gitu ya? Apa mungkin terlalu ke dalam? Apa mungkin ada masalah di air? Biasanya dengan menurunkan harga biaya di awal gitu ya, uang mukanya gitu. Teman-teman perlu hati-hati, perlu pertanyakan juga, perlu teliti karena tentunya kita mengambil perumahan subsidi hunian gitu ya. Tentunya kita ingin yang nyaman gitu ya. Yang pertama itu. Jadi teman-teman itu jangan terkecoh ya dengan harga all-in-nya, dengan harga uang mukanya yang murah gitu ya. Teman-teman harus teliti, harus hati-hati ya. Kenapa kok murah gitu? Itu jadi pertanyaan juga. Mungkin pertanyaannya gini, kenapa kok terlalu murah gitu ya? Nah itu. Mungkin juga terlalu jauh gitu ya. Itu menjadi faktor juga di uang muka bisa murah gitu teman-teman. Yang kedua adalah cek airnya. Pengecekan air biasanya saat musim kemarau, musim kering gitu ya. Apakah airnya tetap ada, apakah airnya tetap bagus. Nah itu juga harus kita utamakan. Karena banyak sekali sekarang perumahan yang kendala di air teman-teman. Air itu sebenarnya kunci utama ya, kunci utama kenyamanan, kebersihan gitu teman-teman. Kunci utama perumahan ya kondisi airnya harus bagus, airnya harus lancar gitu ya. Tanpa air ya kita mati gitu teman-teman. Maksud mati di sini nggak ada kebersihan nantinya, nggak ada kenyamanan gitu ya. Kita perlu air setiap saat, kita perlu air setiap waktu gitu ya. Jadi dikondisikan kita nyari perumahan yang benar-benar kondisi airnya bagus gitu ya. Karena ada di beberapa perumahan juga yang kondisi airnya terkendala, jadi banyak terhenti gitu. Itu sangat mempengaruhi ke emosional kita juga mungkin ya. Karena air itu benar-benar setiap saat kita butuhkan gitu teman-teman. Nah yang ketiga itu mungkin akses. Teman-teman lihat aksesnya terlalu jauh enggak, mungkin terlalu dalam enggak gitu ya, mudah enggak untuk fasilitas umum masuknya gitu. Kalau misalkan terlalu susah juga nantinya kita repot sendiri. Kita punya hunian, kita punya rumah tapi aksesnya susah, perlu ada sesuatu yang darurat, itu mungkin juga sangat menghambat, sangat tidak nyaman nantinya teman-teman. Yang keempatnya itu perizinan. Teman-teman tanyakan perizinannya beres atau belum, itu tanyakan ke warga sekitar, ke desa dan lain-lain, pemilik tanahnya selesai belum gitu teman-teman. Itu sangat perlu kita teliti, sangat perlu kita hati-hati karena rumah yang nantinya kita huni itu bukan untuk setahun 2 tahun, tapi mungkin juga untuk selamanya teman-teman. Makanya kita lebih baik hati-hati ya, kalau orang Sunda bilang apik di awal gitu teman-teman, lebih teliti di awal agar nantinya kitanya juga lebih semangat untuk kerja, lebih nyaman untuk beristirahat gitu ya. Itu sebenarnya tujuan utama kita mengambil perumahan kita, agar bisa istirahat dengan tenang, bisa beraktivitas dengan lancar gitu ya, bisa bekerja dengan maksimal gitu teman-teman. Jadi kondisikan yang sebaik mungkin. Hati-hati juga dengan tanah-tanah yang labil. Lihat teman-teman, kalau misalkan ada perumahan, tanahnya bagus enggak gitu ya, peruntukannya bagus enggak selain jaraknya yang jauh gitu ya. Terus juga kalau misalkan ada di sekitarnya lingkungan pabrik, teman-teman tentunya perlu perhatikan mengganggu enggak ke perumnya gitu ya. Karena kalau kita memaksakan diri mengambil perumahan yang tidak nyaman gitu ya, mungkin teman-teman nggak akan maksimal dalam bekerjanya juga nantinya. Mungkin juga untuk melakukan angsurannya juga akan tidak semangat gitu teman-teman. Makanya hindari untuk mengambil perumahan yang dekat dengan pabrik-pabrik yang mengganggu. Misalkan dari kebisingan misalkan ya, pabrik. Banyak kondisi-kondisi perumahan yang dekat dengan pabrik, misalkan dengan kebisingannya atau mungkin dengan polusinya. Juga ada juga pabrik yang memiliki atau berbau lumayan menyengat, teman-teman itu hindarilah ya mengambil perumahan yang seperti itu. Masih banyak perumahan-perumahan yang kondisinya strategis, harganya juga
namanya subsidi ya pasti terjangkau teman-teman. Cuman posisikan cara memilihnya teman-teman hati-hati, hindari yang perlu dihindari teman-teman. Jangan terlalu memaksakan diri karena kita butuh, tapi kita cari perumahan-perumahan yang benar-benar membuat kita nyaman, membuat keluarga kita betah gitu ya. Dengan kenyamanan itu, dengan begitu teman-teman juga insya Allah untuk rezekinya pasti akan berlimpah, pasti akan mengalir gitu teman-teman. Kalau misalkan banyak kendala, banyak hambatan gitu ya yang bikin ruwet, mungkin di sana rezeki kita juga akan terhambat. Terima kasih, salam dari saya. Semoga semuanya selalu berkelimpahan, selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.